Allah Bapa
Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Kita berdoa untuk menyambut pesan firman Tuhan. Mari jangan ada yang main-main, jangan ada yang berpikir-pikir yang lain. Jangan izinkan roh yang lain masuk dalam hatimu. Jangan izinkan roh yang lain. Minta Roh Kudus itu masuk dalam hatimu, dalam hatimu, supaya kau gak sia-sia di sini duduk. Kita berdoa. Bapak, anak-anakmu sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sejauh mana mereka koma? Janganlah mereka dan Tuhan senangkan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman. Berkati hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk fokus dengan pasal Roh Kudus, supaya setiap firman itu boleh tampil dengan baik. Amin. Amin. Baik, shalom. 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 Waktunya cuma sebentar. Kalau waktu kita cuma sedikit, lain kali barangkali lagunya akan dikurangi. Karena nggak sampai 40 menit, sementara lagu kita 4. Kami mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tidak seharusnya kami seperti membuli kalian. Tapi kenapa itu terjadi? Bukan karena keinginan kami, tapi karena anak-anak kami yang membuat seperti itu. Ini udah dilarang, masih juga ngobrol. Dan barang berharga apa yang di dalam? Lihat baik-baik. Oke, silakan pergi. Sudah. Oke, kelas 7 satu orang cowok atau cewek. Mana kelas 7 sini? Mana kelas 7? Ini adalah berharga karena ketika kamu melihat dirimu seperti ini, bahwa tidak ada apapun yang lebih mahal yang bisa dibeli dengan harga murah, apalagi diskon gratis, kecuali dirimu sendiri. Lihat dirimu. Perhatikan diri kalian baik-baik. Oke, buka. Kita lanjutkan. Pernahkah Anda merasa tidak berharga, meragukan diri sendiri? Pernah merasa tidak berguna? Pernah. Atau merasa bahwa hidup Anda itu tidak memiliki makna, tidak ada arti hidup? Pernah? Pernah. Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah merasakan hal yang sama. Setiap manusia berada pada fase ini pernah mengalami yang namanya minder, malu, tidak berharga, tidak berguna. Apa ini? Depresi. Ya, ketika orang merasa hidupnya tidak ada lagi yang peduli, tidak berharga, tidak berguna, maka dia akan seperti ini. Lalu apa lagi? Dia akan seperti ini. Ya, dia akan seperti ini, menjadi orang yang suka marah atau pemarah atau tawa ya. Selanjutnya, karena waktu kita buru-buru, seperti ini. Apa ini? Dibully, orang yang minder, orang yang tidak memiliki kepercayaan diri, maka dia akan menjadi orang yang dibully. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa kita semuanya itu adalah orang. Yesaya 43 ayat 4a, baca.
Ya, agak-agak kurang jelas ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Karena engkau berharga dan apa? Mulia. Lihat ini gambar apa ini? Berliannya diamond, bahasa Inggrisnya. Saya sengaja mengambil ini. Barang yang paling berharga yang dikejar oleh siapapun, dan barang ini akan disimpan baik-baik. Tidak akan pernah terlihat barang ini dengan sembarangan, apalagi dipajang di ruang tamu dan lain sebagainya. Barang berharga akan tersimpan, dikunci di tempat yang layak, yang sebaik mungkin. Oleh karena tahu kalau ditaruh sembarangan, maka barang itu akan hilang, dicuri orang. Firman Tuhan katakan, oleh karena engkau, saya dan kalian berharga dan mulia, berharga di mata Tuhan, dan mulia. Mulia berarti tidak ada bandingannya. Engkau satu-satunya yang lebih berharga daripada apapun. Kenapa berharga? Kita lihat. Ini temanya hari ini, berharga di mata Tuhan ya. Kenapa engkau berharga? Tanda tanya besar. Kenapa engkau? Kenapa kamu dan saya berharga di mata Tuhan? Yang pertama adalah karena memang kita diciptakan oleh Allah. Siapa yang bukan ciptaan Tuhan? Siapa di sini yang bukan ciptaan Tuhan? Ada. Semua orang beragama, khususnya orang Kristen itu mengatakan engkau benar-benar bersifat, berkelakuan, berkarakter, bertindak seperti orang yang diciptakan Tuhan. Tanya kepada dirimu sendiri. Kalau kita menyadari, kalau kamu menyadari, saya juga menyadari, kita semua menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita akan memperlakukan diri kita ini dengan hebat. Lihat. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Dia adalah kasih dan dia menciptakanmu dengan kasih. Dia merancangmu dengan sempurna dan dia memiliki rencana indah untuk hidupmu. Merancangmu dengan sempurna. Yesaya 1 ayat yang kelima di sana dikatakan, sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan telah merencanakan akan kehadiranmu di dunia ini. Sekali lagi, sebelum, Yesaya 1 ayat 5 nanti kalian baca, sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah menetapkan, merencanakan untuk membuat engkau, menciptakan engkau seperti yang sekarang. Tuhan menciptakan aku menjadi orang bodoh, Bu? No. No. Tuhan menciptakan aku menjadi orang pelawan? No. Tuhan menciptakan aku menjadi orang pemarah? No. Tuhan tidak menciptakan kamu seperti itu. Tetapi kenapa kita seperti tadi, yang merokok, bandel dan lain sebagainya, depresi, marah, sok jagoan? Karena kita tadi merasa tak berguna, tidak mengetahui, tidak menyadari, tidak yakin engkau itu ciptaan siapa. Yang kedua, salah itu yang ketiga. Lihat, kenapa engkau berharga? Karena Yesus mau mati untukmu. Orang tuamu belum tentu mau mati untukmu. Kamu belum tentu mau mati untuk orang tuamu. Saya juga belum tentu mau mati untuk kalian. Buktinya kesabaran saya dalam mendidik kalian itu setipis tisu. Tidak tahan saya marah. Kenapa? Karena saya tidak bertanggung jawab penuh terhadap hidup kalian. Selama 8 jam maksimal, kalian itu milik saya. Selama 8 jam maksimal, kalian itu saya perhatikan. Walaupun selama dalam 8 jam itu di sekolah ini maksimal, kalian tidak ada di depan mata kami. Maka bagaimana kami katakan bahwa kami bertanggung jawab penuh atas hidup kalian? Maka ketika kalian silap dari mata, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kalian lakukan. Nah, di sini katakan, dia datang ke dunia untuk menebus engkau dari dosamu. Ada yang tidak berdosa di sini? Siapa yang tidak berdosa? Semua dosanya macam-macam. Bahkan dosa anak-anak ini lebih besar daripada dosa orang dewasa. Apa kalian kalau sudah dimulai dengan kehancuran hidup? Mau bagaimana kalian membanggakan orang tua kalau kalian sudah merusak hidup kalian dengan bersembunyi di balik saya kurang perhatian, saya tidak mendapatkan perhatian, orang tua saya terlalu begini, terlalu keras, terlalu lembek, terlalu, tiap hari saya digebukin, tiap hari kata-kata kotor, tiap hari saya dianggap sampah. Kenapa? Apakah orang tuamu
kelas 8 lah. Belum tentu. Dalam tanda kutip anakku, dalam tanda kutip anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, Tuhan pun punya rencana atas kehidupannya. Sekali lagi, anak yang lahir dari tidak hasil perkawinan, artinya kalau bahasa Indonesia tidak haram, Tuhan pun mengasihi dia. Apalagi kamu, apalagi engkau, apalagi Anda sangat dikasih Tuhan. Bahkan Yesuslah satu-satunya yang mau mati, tidak ada. Saya, enggak. Orang tua kalian mikir, kenapa masih ada anaknya 1, 2, 3? Masih bisa punya anak lagi, bisa adopsi lagi, apalagi kelakuannya sangat wow. Orang tua berpikir, tetapi Tuhan Yesus itu justru Yesus datang mencari kamu dan saya yang tidak diterima oleh keluargamu, yang tidak diterima oleh masyarakat, yang selalu dikatakan bahwa engkau adalah sampah, yang selalu dikatakan engkau tidak berguna, yang selalu dikatakan engkau pembangkang, pemberontak, perusak. Yesus datang untuk menyelamatkanmu. Dia mengasihimu lebih daripada siapapun. Oleh karena itu, anak-anak ibu, jangan sampai seperti yang awal tadi, kita masih hidup dalam kalian. Kenapa pesawat, Bu? Kenapa mobil, Bu? Gambarnya. Kenapa? Robot bahkan secanggih apapun digital yang kamu punya, dia tidak punya ini. Tapi kamu, saya, kita semua diberikan akal, pikiran, pengetahuan yang baik untuk bisa berkreasi, untuk bisa mencipta seperti Tuhan. Punya cita-cita menjadi pembuat pesawat atau pilot, good. Punya mobil, punya kerinduan yang mau menjadi mobil Lamborghini atau Ferrari, saya tidak tahu. Saya cuma tahu pakai mobil. Apa yang mobil saya, itu yang saya tahu. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, kamu memiliki potensi. Potensimu lebih baik, lebih bagus, lebih banyak dibandingkan saya. Saya merasa bahwa saya tidak punya potensi dan kelebihan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi ternyata, yang Tuhan berikan baginya. Ini gara-gara balon ini terganggu ya. Memilih, jangan kamu paksa. Kok si Pansen pandai nyanyi? Kok si Ruth pandai musik? Kok Iabes ini? Kok Rafael ini? Kok Brian atau siapapun namanya, Bram? Ya kan? Kok bisanya punya talenta jadi tinju? Siapa tahu nanti jadi petarung tinju, itu kan olahraga. Tapi jangan juga kamu tonjokin semua temanku yang ada di sekolah ini. Tembok boleh, silakan robohkan. Kalau kamu merasa tanganmu itu sudah lebih kuat dari besi. Tapi kalau bagi ibu tidak. Sekeras-kerasnya siswa kalau marah di depan saya memukul tembok, saya anggap itulah seorang pengecut. Tampar ibu sekalian kalau memang kalian marah sama saya. Jangan lukai tembok itu karena dia tidak akan terluka. Yang akan terluka itu adalah kamu, Rafael. Selanjutnya, apa ini? Ini harusnya ini nggak ada lagi orang miskin ini. Sorry ibu katakan orang miskin. Kata-kata ini semua kayaknya 99% saja. Sehingga kamu tidak menyalahkan orang tuamu lagi yang tidak punya uang, yang tidak bisa memberikan uang jajan. Kamu tidak menyalahkan siapapun atas hidupmu sekarang ini. Kuota paket kamu sanggup beli 50.000. Gunakanlah itu untuk hal yang baik, cari duit. Saya, Ibu Sentina yang usia yang seperti ini, berusaha terus-menerus. Saya tidak bisa mengatakan apapun. Kecuali memang di dalam diri kalian tidak lagi bisa Roh Kudus berbicara dan mengubahkan kalian, maka tidak ada lagi keselamatan, tidak ada pengampunan, maka siap-siaplah UN. N di bumi, N di neraka. Sudah susah di dunia ini, susah lagi nanti di neraka. Mending salah satu aja deh, gak apa-apa Tuhan, saya susah di dunia tapi saya masuk surga. Alangkah indahnya lagi, enak di bumi, bukan enak berbuat dosa guys, ya. Ingat perempuan, ibu ulang-ulang berkali-kali, tubuhmu itu sangat mahal, wajahmu itu sangat mahal, kecantikanmu itu sangat mahal. Kalau engkau adalah berlian yang berharga di mata Tuhan, tidak akan secuil rambutmu ini pun tidak akan engkau biarkan disepelekan oleh laki-laki. Hai laki-laki, jika engkau adalah laki-laki yang berharga di mata Tuhan, engkau mengasihi mamamu, maka engkau juga tidak akan berani melecehkan seorang perempuan, sekalipun itu lewat pandangan matamu. Karena anak-anak sekarang lihat perempuan bisa dia lihat semuanya. Wow. Saya menerawang pikiran kalian bisa.
Tapi usia-usia kalian melihat perempuan untuk sebagai ibu-ibu. Kalau anak gadis yang ini berdiri atau siapa berdiri, dia bisa lihat ada laki-laki senyum-senyum, berarti sudah lainnya yang ada di dalam pikirannya. Ada di sini banyak. Kenapa? Karena sudah dirusak. Dosa lagi yang salah. Siapa yang merusak itu? Adalah dirimu sendiri. Sekali lagi pertanyaan ibu untuk kita, pilih mana? Berlian. Karena apa tadi? Karena apa? Kenapa apanya? Niko? Kenapa? Coba. Kenapa? Ada 3. Kenapa kamu berharga di mata Tuhan? Tuhan? Karena berharga. Oh? Apa 3? Yang 3 ini mana yang sudah kamu miliki dan yakini dalam hidupmu? 3-nya kah? 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Atau no one? Yang mana? Nomor 1, hanya sebagai ciptaan. Apakah Tuhan menciptakan kamu seperti orang-orang yang tak berguna? Kalau kamu menganggap dirimu tidak berguna, kamu salahkan Tuhan. Kamu menghina penciptamu, ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya diciptakan adalah orang yang berharga. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan. Berkata Yesus, sekalipun firman-Mu disampaikan dengan singkat dan waktu yang terburu-buru, tetapi Roh Kudus akan mengartikan itu dalam kehidupan mereka. Buat anak-anak ini bersama dengan kami menyadari bahwa mereka sangat dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka sangat berharga di mata Tuhan. Mereka itu tidak pantas, tidak layak hidup dalam kegelapan karena Tuhan mengasihi mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan setiap guru-guru juga yang mengajar mereka. Bila anak-anak kami ini boleh menjadi berkat, ya Tuhan. Hati mereka yang tertutup dalam nama Yesus, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyerahkan pelajaran hari ini. Biarlah anak-anak ini sungguh menikmati akan kemurahan Tuhan, karena mereka adalah generasi pemuda-pemudi, remaja-remaja yang memiliki potensi luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.